Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, siapkan kopi kalian karena ada banyak yang perlu kita bahas di sini ya. Karena di luar prediksi, di sirkuit Monaco ini membuktikan bahwa di sini nggak selalu boring ya sirkuitnya karena ada banyak hal menarik di sini. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke Bar, kita mulai dari kualifikasi dulu kali ya. Karena kan katanya yang lebih seru itu bukan balapan tapi kualifikasi di Monaco. Kita mulai dari Kimi Antonelli dulu. Magical lap-nya dia berbeda cuman 0,064 detik dari Verstappen. Itu nggak tahu gimana ceritanya dan gue pun nggak mengunggulkan Kimi di sini, cuman tiba-tiba Kimi Antonelli tiba-tiba pertama. Menurut kalian kayak gimana nih? Kimi di luar prediksi bener aja. Kayaknya hampir banyak tim deh yang kayak muji-muji Ferrari yang bakal diunggulkan dengan kualitas mobilnya, kualitas tikungan, dan dibuktikan juga dengan Monaco yang katanya banyak tikungan. Tapi anehnya kenapa gitu Ferrari malah di bawah sama Kimi gitu di kualifikasi kemarin. Cuman ya di sisi lain juga ada Verstappen tuh yang kita juga awalnya kan gak nyangka dia bisa dapat bisa dapat hasil yang bagus itu di kualifikasi. Dan ya mungkin kita agak dikecewakan juga saat race-nya Verstappen agak sedikit, nantilah kita bahas. Secara kualifikasi itu seru, Kimi soalnya di luar prediksi deh, itu doang. Ya, Gimana? kayaknya Kimi banyak improve ya dari tahun lalu ke tahun sekarang. Di luar mobil yang bagus kayaknya tahun sekarang cukup konsisten ya. Setuju. Satu terus kan udah 5 kali. Bukan kebetulan lagi itu 5 kali Bah. Emang udah skill. Ya, konsisten ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari data telemetrinya, Leclerc di sektor keduanya sebelum nabrak di swimming pool itu diprediksi akan pole. Cuman kan sayangnya P1 or hit wall katanya tuh. Yang terjadi malah hit wall. Itu emang lucu, woy. Udah mau dia diakhirkan ya. Kita tunggu-tunggu apakah dia bisa dapat ambil alih si Kimi. Ternyata yellow flag tiba-tiba. Itu kan Aduh, nggak di video dulu kan awalnya kan, cuma dilihatin. enggak, kita kan deg-degan juga nih. Cuma dilihat tiba-tiba yellow flag, anjing apa nih yellow flag, si Leclerc lagi hot lap di anjing, ternyata dia yang nabrak. Waktu bisa aduh. Aduh emang. Tapi itu emang udah kelihatan ya. Selama dia bawa mobilnya juga bahan belakang itu banyak slipnya deh kalau lu lihat tuh. Jadi kemarin emang kualifikasi kayaknya apes deh dia. Ya Bang, Gimana Bang? Gue juga nggak nyangka sih itu situ. Dia masih bisa ngambil lap aja, padahal waktunya udah habis. Ya. Ternyata dia pas udah ngambil lap langsung lagi ngambil lap kan. Ya, mepet. Udah. Katanya itu tuh soalnya di Monaco tuh katanya emang susah manasin bannya. Makanya mungkin dia 2 kali lap gitu. Mungkin ya, nggak tahu juga. Dan mungkin mau dibahas di sini aja kali ya. Gue pengen ngebahas si Ferrari. Remnya katanya Hamilton sama si Leclerc beda. Kalau Leclerc tuh pakai Brembo, sementara Hamilton tuh pakai rem yang bawaan Mercedes dulu dibawa ke Ferrari sekarang. Makanya kan kalau misalkan lu lihat di akhir race pun Leclerc kan yang paling mengeluh tuh soal remnya kan, katanya ketiga remnya tuh nggak berfungsi dengan baik. Makanya mungkin di kedepannya Leclerc bakalan ngambil rem yang sama mungkin sama Hamilton. Gue nggak tahu juga. Itu dah sedikit insight. Ngambil remnya doang atau setup semuanya kah dari Hamilton? Nggak tahu ya, soalnya yang dikeluhin sama Leclerc remnya sih dari kemarin waktu nabrak juga kan. Ntar kita dibahas pas nabraknya. Cuman pas nabrak juga kan dia kan ngeluh soal remnya kan. Ya betul. Tapi kata Brembo-nya sendiri nggak ada masalahnya remnya. Cuman ya gitulah. Ada telemetrinya kok di F1 Speed, ada ininya, ada datanya. Kalian coba Baru deh. itu. Kalian lihat aja di situ, bagus kok itu datanya. Oke, lanjut ke race kak. Oke, kita masuk ke race-nya, di mana Max Verstappen kayak yang tadi Hasbi bilang, startnya busuk. Mungkin anti stall atau gimana ya? Gue juga nggak tahu, cuman ting gitu. Guys, what happening? kayak gue belajar mobil ke gigi 1, tiba-tiba gitu. Iya. Terus kan kayak gimana? Kasian pisan aja. Gimana ya? Padahal gue tuh sedikit itu menjagokan Max supaya bisa podium lah di Monaco gitu, bisa bersaing sama si Antonelli lah. Kan kita juga udah tahu di kualifikasi tuh pas mereka berdua kan kayak beda tipis gitulah. Mungkin setidaknya bakal agak sedikit seru kalau misalnya sampai Max nggak mengalami masalah gitu selama race. Cuman yang gara-gara Max apes, jadi posisinya tuh jadi banyak berubah deh selama race tuh. Dan untungnya tuh meskipun Maxnya apes, dibantu sama Hajar yang performanya keangkat tuh. Jadi emang Red Bull, kayaknya bukan Red Bull deh, semua tim di GP Monaco sekarang itu yang dominan tuh malah si second choice drivernya tuh sekarang tuh.
bukan first drivernya yang jago tuh. Guys. Tapi ada yang lucu aja pas di radio. Karena sempat gagal kan. What should I do katanya? Just bring it home. Beneran pulang ke rumah. Iya, iya. Udahlah cabut naik biasa aja. Sama tayang dekat aja. Udah cuma 500 meter doang kan rumahnya juga. Iya. Ya. Setelah dari itu ya udah lah ya, race berjalan normal. Kimi Antonelli ke depan terus, gapnya sampai 30 detik kan sama Hamilton. I don't know. Terus Russell juga sempat ke overlap sama Kimi Antonelli itu. Hal yang paling memalukan dari Russell kayak ke overlap Kimi Antonelli. Aduh. Duh, gimana ya? Cuman ya udah. Tapi gimana aku? itu ya waktu awal-awal tuh meskipun agak sedikit chaos dari Max, tapi kan situ kita bisa melihat tuh si Gasly dia yang bisa dapat istilahnya bisa ngambil overtake ke si Lando. Itu bagi gua agak keren itulah, di mana tim Alpine yang di mana sama kita suka diledekin mungkin ya. Sekarang udah menunjukkan tajinya Alpine sekarang tuh, dan terbukti juga di akhir race gitu. Kita agak sedikit kasihan sama si usahanya Gasly yang dikecewakan dengan timnya kalau kurang komunikasi. Itu doang. Kayak menurut gue itu timnya juga nggak ngomong ke si Gasly, soalnya dia pengen Gasly fokus nggak sih, udah gitu. Kalau misalkan ini kan marah-marah atau jadi emosi kan kayak Russell kan. Oh, Mungkin ya, langsung sebut nama nih aja. mungkin ya. Tapi nggak tahu, nanti kita bahas juga Russell, soal Russell. Oke. Dan ya race-nya berjalan normal seperti biasa, sekitar 50 lap ya Bi ya. Nggak ada yang 50 lap terjadi. lebih tuh, itu udah parade bosan lah. Bosan sampai akhirnya si Russell sama Hajar tuh ketemu kan. Hajar udah Nah, usah masih tuh, katanya gigi satunya bermasalah, dan gigi satu bermasalah di Monaco lagi kan, itu problem ya buat si Hajar. Kalian gimana tuh ininya? lucu aja sih. Jadi kalau sampai gigi satu bermasalah, kemudian ditambah lagi masalah berikutnya, itu Red Bull kayaknya paling yang dirugikan di sini deh. Untungnya si Hajar tuh meskipun gimana ya, Hajar tuh tipikal driver yang suka misu-misu, tapi dia tuh tetap konsisten gitu, tetap sabar untuk melakukannya gitu, nggak sampai kayak udahlah pasrah gimana. Dia tuh tetap berusaha dengan gigi satunya yang dia katanya mati gitu ya. Di tikungan start terowongan kan dia tahu udah susah belok, jadi ya, kan ada momen itu bablas tuh sama si Russell kayak dikritik juga, tapi ya udah gitu, udah mau gimana lagi. Cuma di sini gua tuh lihat si Russell kayak gimana ya, kayak kurang berani untuk mepetin banget Hajar gitu. Jadi itu kayak ya udah cuman kejar-kejaran doang, dan sampai akhirnya juga Hajar gak ada masalah yang berarti. Meskipun awalnya gua agak khawatir gitu kan, bukan cuman komen gigi satunya rusak kan, ada katanya mesinnya punya suara-suara aneh, agak panas atau gimana. Tapi kenapa itu sampai akhir gak ada masalah juga ternyata. Jadi ya udah baik-baik aja gitu. Iya sih, itu lucu sih, dia dari awal dia udah misu-misu mesinnya bermasalah. Terus yang katanya mesinnya mau meledak itu di radio dia bilang. Lucu banget aja. Awalnya kan gigi satunya gak bersalah, terus sekarang kan ada yang mau meledak katanya di mesin. Something explode katanya. Something gonna Iya. explode katanya. Bego aja. Makin parah aja. Dia udah misu di radio tuh aja. Tapi akhirnya sampai terakhir dia bisa finish ya, itu jago banget ya, oke banget. Tapi finishnya juga katanya ada kontroversial gitu ya, terutama waktu red flag tuh katanya. Kan red flag tuh timnya si Hajar tuh kayak ngambil kesempatan buat ya setidaknya ngulik-ngulik dikit lah, nge-servis sedikit. Dan akhirnya tuh bisa ketahuan ya sama si FIA-nya gitu. Dan saat ketahuan tuh dia kayak, oh ketahuan ya, gue balikin ke settingan normal lagi. Jadi udah, makanya sampai sekarang dia gak dapat penalti apapun. Baik lagi ke Russell yang kata Hasib tadi, kurang berani untuk take a move gitu ya, which is ini Monaco gitu, susah aja buat take a move. Sebenarnya better choice buat si Russell tuh ya udah kita cut di pit stop aja, yang which is berhasil kan di pit stopnya. Jadi yang nggak usah nyusul lah, kita cut di pit stop aja. Toh si Hajar juga lambat kan mobilnya, pasti kesusul di pit stop gitu. Dan ya strateginya berhasil, cuman kan setelah itu Russell kena traffic lagi kan, si Norris yang mobilnya bermasalah lagi. Aneh lagi aja. Kenapa gitu ya Norris, dia tuh apa yang katanya driver dapat predikat nomor 1 lah, tapi kok sekarang di McLaren tadi kayak driver second ya, kayak driver kedua nih, malah lebih dominan Piastri yang unggul gitu sekarang di McLaren. Meskipun ya bisa dibilang mobilnya gitu sekarang lebih condong ke driver yang tipikalnya agresif kayak si Piastri, tapi ya lu kan punya ya ini masih susah sih di Lano tuh.
belum waktunya aja sih. Kan sekarang dia mobilnya apa? Kemarin DNF, jadi ya udahlah. Belum waktunya aja. Gimana? Dan itu kan si Norris sempat di sacrifice kan, dikorbanin buat Piastri ngambil pit stop Iya. yang free gitu. Cuma kan nggak berhasil gara-gara Norrisnya mobilnya keburu mogok. Gue awalnya aneh kok tiba-tiba kesalip Russell ya. Oh ternyata mogok lagi aja. Ya dia Russell kena 2 kali traffic mobil yang bermasalah, itu agak lucu sebenarnya. Kenapa gitu? Dan fakta uniknya lagi, katanya Norris tuh udah nggak punya cadangan baterai lagi. Jadi kalau misalkan ini baterai yang bermasalah, kemungkinan besar Norris di race kedepannya bakalan ngambil penalti buat di baterai baru. Tapi baru berapa race ya? Tapi itu 6 berarti ya sekarang. 6 ya. 6 race. Tapi kan emang masalah McLaren tuh di kelistrikannya. Jadi dia tuh katanya kurang cocok dibuat sirkuit yang banyak belokan. Jadi buat isi baterainya tuh dia kayak kurang efektif gitu buat isi baterainya tuh. Makanya pertaruhan dia tuh kalau sampai nanti di GP Barcelona dia ke improve gitu ya, masih tetap banyak masalah, kayaknya dia harus ngerombak total sebuah sistem si mekanik mesinnya gitu. Cuman kalau di Barcelona tetap stabil kayak di GP sebelumnya yang dia bisa dapat podium, berarti emang itu cuma ada masalah di sirkuit-sirkuit yang tertentu gitu lah, terutama Monaco kemarin. Jadi ya kita tunggu aja nanti nextnya gimana gitu, apakah mana yang betul mana yang salah gitu. Ya yang terbaik lah buat Norris lah. Buat McLaren Piastri juga kan. tawa ya. Iya lupa. Gue masih berharap Ada- emis ada- ketiga ada- aja. Ada apa? Fakta unik sih ya. Sekarang Norris gak banyak dibenci ya. Iya. Walaupun Bukan dia gak keras banyak. semua. Iya. Kan apa sih kata-kata lu tuh Kak, kalau udah semakin di atas semakin apa sih, Banyak terpaan hatersnya. badai gimana, nggak banyak hatersnya gitu lah. Tapi Russell nggak di atas, banyak hatersnya. Aduh. Oke, sekarang ke pit stop pertama kan. Pada kena penalti dari itu. Padahal kan batas speeding limit itu 60 km per jam kan. 60. Nah, Hamilton, Gasly, siapa lagi Hajar ya, masalah Hajar. Piastri juga sempat kena ya, Piastri, Russell. Russell. Semua kena deh. Cuman beda-beda itunya lah. Bedanya cuma 60,1 detik, 60,4 detik. 60. Ya, which is itu antara si wasitnya emang ketat banget atau emang ada kesalahan dari si GPS merekanya gitu, dari FIA-nya. Yang mana agak gak masuk akal ya, soalnya banyak banget yang kenanya gitu. Dan ini profesional semua, dari Hamilton nih jarang lah buat kesalahan kayak gitu. Emang. Dan untungnya tuh banyak tim yang kena penalti, jadi ya udah gitu, gak ada terlalu pengaruh yang gimana-gimana banget itulah. Cuman ya itu jadi sedikit perbincangan itu mana yang benar di sini tuh, antara kan pasti setiap masing-masing driver tuh kan di setirnya tuh udah ada mode pit kan, udah mode pit, jadi kecepatan diturunin otomatis. Tapi kok gak sinkron itu sama si telemetri situnya, dia emang agak aneh juga sih. Nggak tahu. Yang nggak kena tuh cuman Kimi Antonelli sama Leclerc, sama belakang siapa ya, lupa lagi gue. Pokoknya ada yang nggak Ya, kena. cuman di Monaco doang. Iya. Iya. Di sirkuit-sirkuit lain gak kena kan. Iya. Tapi udahlah. Ya udahlah itu mah. Karena semuanya kena jadi ya udah ramai gitu. Dan FIA berarti gawe banget di sini tuh. gawe banget ini. Emang ketat si wasitnya tuh kayaknya strict parah, udah kayak KM. Iya. Ya, sebelum safety car ada strategi Williams yang lumayan pragmatis. Mereka mengaplikasikan konsep yang tahun lalu, which is berhasil tahun lalu, terus diaplikasikan lagi ke tahun sekarang, yang which is gak berhasil. Soalnya saat Albon nahan keretaan itu, ada tuh yang lolos. Satu lolos. Iya. Racing Bull jadi pengacaunya. Di situ udah buyar lah, Albon udah nggak suka sama strateginya pokoknya. Ini ngapain sih kita kayak gini gitu, kenapa nggak biasa aja gitu. Emang kan kita juga yang nonton awalnya kayak seneng gitu, kayak unik gitu. Ternyata pakai strategi yang lama, ternyata gagal. Udah mah gagal, ditambah lagi setelah yellow flag yang red flag yang satu itu, si Sainz ya, dia kena karma tuh, dia ketubruk sama si Nico. Jadi makin apa strategi William sekarang itu. Iya. Dia cuma dapat poin itu malah satu doang sama si Albon doang tuh. Ya sekalian bahas Russell ya di sini ya. Dia Russell kayaknya agak melambat ya, jadi di
hairpin itu, which is ngebuat chaos di belakangnya, kan Russell kena penalti. Mungkin harapannya biar pas dia ngambil penalti, mobil belakangnya pada jauh gitu. Mungkin ya, nggak tahu, gua nggak tahu kayak gimana. Cuman Martin Brundle juga ngomong ini kayaknya Russell sengaja deh melambat deh, biar belakang bikin chaos, soalnya di hairpin banget gitu loh melambatnya tuh. Itu mah sengaja kak, lu kalau lihat juga kayak aneh kayak itu gak mungkin, dan dia juga cerdas gitu tahu melambatnya di hairpin tuh minim untuk di overtake, karena kan kalau di overtake di hairpin udah pasti nabrak gitu mah. Jadi emang agak brengsek gitu ya orang ini, meskipun cerdas tapi gak gitu-gitu juga gitu lah. Kalau lu berani ya udah gentle aja gitu. Yang jadi korban sih Sainz yang nggak tahu apa-apa. Iya sih. Innocence aja. Dihalang nih kau Itu dikebruk tujuan kepala pintu. tujuan sebenarnya Russell tuh ngapain sih yang situ yang melambat? Ya itu kayaknya Ini emang masih udah emosi yang pertama. Yang kedua emang nyiptain chaos biar yang di belakangnya pada lambat. Jadi pas dia penalti itu dia masih agak depan mungkin ya. Mungkin. Cuman kan nggak kejadian cuma juga sih. lewat pit doang lah. Iya. Cuman kan nggak kejadian juga sih anjir. Jadi ya udahlah. Emang agak dipertanyakan lah itu Russell. Kalau misalkan emang melambat, nggak tahu ya hukumannya kayak gimana. Cuman kayaknya nggak ada hukuman juga sih. Ada. Oke, safety car pertama. Safety car pertama, si Stroll nabrak di turn 17 atau 19 ya, gue lupa. Pokoknya yang di belokan itu. Buat kalian, kayak gimana? Gue awalnya sih nyangka, ya ini mas Stroll, biasa gitu. Tapi ternyata setelah kejadian itu, si Leclerc yang kena. Akam sih kena. Akam sih. Gimana ya? Itu mentang-mentang sama-sama bendera merah putih kali ya. Jadi jalannya juga ya mirip-mirip gitu. Tapi kalau Stroll tuh emang gak ada penjelasan kan dari media atau gimana pun, cuman kayak udah. Jadi beritanya Stroll tuh kayak terhilangkan gara-gara Leclerc tuh. Padahal kalau tadi video skills mah kan ya udahlah dia kena curb atau marble dikit gitu lah, jadi gripnya kurang. Tapi kalau misalnya dia gripnya pakem juga, kayaknya masih bisa aman gitu ya. Tapi gak tau lah gue, Stroll mah kayak udahlah pengecualian. Cuman waktu saatnya si Leclerc itu baru perdebatan tuh di situ. Ya, Iya sih, yang lucunya kan kayak orang-orang bilang ya, masa Akam sih yang sering lewat itu bisa nabrak Iya. gitu. Sedangkan itu bar, lihat kayak si Antonelli, Hamilton, dia tuh orang luar itu ya, tapi waktu lihat kalau masuk ke tikungan itu tuh dia tuh kayak selalu ngambil arah lebih dalam gitu, si belok itu gak mau keluar, kayaknya dia udah tahu deh aspal itu agak bermasalah, sedangkan Leclerc kayak tabrak aja lah sisi luar seperti biasanya, dan terbukti Stroll kena, Leclerc kena. tapi kalau lihat rekaman pas mulai balapan, jalannya masih bagus sebenarnya. Iya, Cuman pas sudah, pasti safety car tuh masih bagus. iya, kan pas sudah masuknya Leclerc si Stroll, jalannya udah jelek mungkin, jadi tabrak. Gue tuh udah ngeliat kan waktu restart tuh ada si Kimi Antonelli, Hamilton, tiba-tiba belakangnya hajar Leclerc kemana kata itu, terus tiba-tiba ada yellow flag kan, wah udah ini mah, aing yakin pasti Leclerc kena, beneran kena, anjing. Kesian aja itu udah 2 kali apa sih Leclerc kayaknya. Kayak semesta tuh gak bisa, aduh dia masih hebat ya mentalnya sampai sekarang. Karena itu kan udah emosi kan dari strategi yang sebelumnya. Kita bahas strategi yang sebelumnya kali ya, Bia. Yang pit pertama ya berarti. Eh, eh. Jadi kan safety car si Stroll nih. Hamilton kan punya 5 penalti. Ya otomatis Hamilton masuk buat serve penaltinya ya. Lumayan gratis gitu kan, udah pit stop juga, ada safety car juga kan. Hamilton masuk. Menurut gua harusnya Leclerc gak usah masuk aja. Dan menurut Leclerc pun dia gak harus masuk juga. Soalnya ini tinggal 10 lap gitu, which is bannya ya oke-oke aja gitu. Ini Monaco susah juga buat nyusul. Lu ngapain ganti ban gitu lah. Dimana Hamilton juga di depannya lagi penalti. Tapi akhirnya Ferrari mutusin buat masukin Leclerc dan ya ketahan di situ. Jadi otomatis tetap ketiga. Kenapa gitu ya? Selalu gitu si Leclerc tuh sama si kru pitnya tuh gak pernah sinkron gitu ya. Soalnya gitu kejadian. Kalau kayak kasus Russell mah kan baru sekali-sekali gitu ya, kayak kemarin itu miskomunikasi ya Russell mah. Kalau Leclerc tuh kayak sering banget dia tuh, emang kasihan pisan aja. Apa sih namanya teh? Hadiah setelah dapat kontrak mungkin aja. Nggak tahu ya. Dan Leclerc juga habis itu langsung ke Ferrari garasinya kan, langsung marah-marahin kan itu kan. Sempat di videoin. Cuman kita nggak tahu apa yang mereka omongin, cuman emang kelihatan di situ wajahnya Leclerc udah kesel gitu. Jadi sih dia jarang kelihatan kayak gitu kan.
Udah berani melawan sekarang ya. Ya iyalah emang itu kan home race-nya anjir. Hmm. Terus ya mau podium juga gagal aja gara-gara semua itu. Ya, gimana ya, udah. Ya, kita lihat aja di Barcelona bakalan kayak gimana ya. Habis ganti rem mungkin. Mungkin. Gitu. Oke, tadi kan Hamilton udah save penalti, yang lain juga udah save penalti. Tinggal si Russell. Russell dia inventory kan masuk kan. Ter ganti ban, terus Duluan. udah langsung keluar tuh. Datang Russell. Si kru pit stop yang kirinya tuh kayaknya nggak ngeh deh, dia harusnya nge penalti. Soalnya yang kanan udah berhenti, cuman yang kiri langsung megang bannya gitu loh. Itu Russell kayaknya kemarin udah frustasi pisan ya kan. Udah masa belum race dibanding-bandingin sama Antonelli. Udah mau dia misuh-misuh nyari alasan gimana buat dia masih ada pembenaran itu ya. Karena kesalahan dia, kesalahan setting mobilnya yang regulasinya kurang cocok. Ditambah sekarang nge-race-nya lagi. Pitnya malah kacau balau buat dia dan juga penalti-penaltinya yang aneh gitu. Jadi gua masih agak simpatis ke si Russell gimana ya. Finish 14 ini gimana, jadi ya adalah diharap bersabar aja. Semoga dia bisa bounce back gitu ya kayak Lando Norris musim kemarin. Emang paruh pertama dia di bawah, kedua gitu lah. Tapi di paruh kedua nanti setelah libur pramusim mungkin dia bisa tiba-tiba naik kan, kita yang tahu. Jadi Beda, harap bersabar aja. beda poin 88 poin. Jauh banget. Sekarang aja si Hamilton kedua loh, si Russell ketiga standingnya. Eh, gak apa kak, senengin aja sedikit lah fansnya Russell tuh. Masih ada harapan gitu lah. Iya. Nanti kita bahas Mercedes dan Ferrari dan Red Bull juga di akhir, tapi ada kejutan. Setelah kejadian itu kan udah start. Which is sebagai Ferrari, sebagai tifosi yang punya startnya bagus, gue berharap di situ Hamilton startnya bagus, oke gitu langsung nyusul Kimi Antonelli. Dan ternyata enggak, Kimi Antonelli bagus startnya anjir. Emang udah mentalnya udah bagus dia bocah anjir. Itu gue setuju pisan kak. Gimana ya, Antonelli itu terlalu cepat improve-nya ayo. Kan kita tahu kan tiga race awal tuh Antonelli itu dia tuh lemah saat startnya, dia tuh selalu agak delay gitu, agak lambat. Nah sekarang dia cuman jarak setelah 3 race ke race keempat lima sekarang kok dia malah jadi makin sempurna, jadi udah gitu semua aspek dia tuh kayak udah nggak ada minusnya gitu. Sekarang itu kayak udah sempurna banget lah di usianya masih 19 tahun. Dan itu tuh yang awalnya gue agak takutin tuh, kalau sampai Kimi bisa startnya bagus, udahlah dia pasti bakal dominan waktu race kedua gitu ya. Gue pernah bilang gitu. Dan terbukti sekarang dia race ketiga, 4, 5 race startnya bagus sampai sekarang dia bisa Grand Slam kan. Jadi emang susah sih buat Antonelli bisa ya turun gitu atau gimana. Dia udah dapat momentumnya juga deh. Grand Slam termuda. Ya. Yang lucu 19 pas ini tahun ya. pas wawancara setelah Paul Kimi. Any advice ke Max sama ke Lewis? If the light out, just wait 1 second udah. Terus Hamilton, just wait 2 second udah. Lucu banget ya. Iya iya. Emang susah. Hamilton juga nggak sanggup itu tuh. Nggak tersentuh aja Kimi Antonelli sama Hamilton. Hamilton juga kan muji waktu di cool down room-nya. Hah, lu bagus banget kan? Gue nggak bisa nyentuh lu katanya. Dan Itu ya kan apa sih? gimana? Yang baru race ke lap 30-an kan ya, si Kimi saking OP-nya dia bisa ngesalip rival yang di belakang kan. Itu baru awal-awal race kan dia juga. Lap 12 udah ketemu Oh, traffic. 12 tuh. Jadi emang cepet pisan Cepet banget. Antonelli sekarang ini. Iya. Gue Dan tuh juga dia di pertengahan kan dia nge-spam ini juga, nge-spam fastest lap. pas lap ya. Nah, Fastest lap lagi anjir tuh. Berapa kali. Jujur Gila ya, aja. gue jadi inget lagi Ayrton Senna yang itu loh, yang dia udah di mode performa ininya, masuk zone-nya banget gitu loh. Dia kan ngoverlap Iya. berapa sampai kedua, kok usah di overlap sama dia anjir. nah si Alan Prost juga hampir kan ke overlap. Itu jadi inget itu sama yang kemarin Kimi Antonelli itu, anjir ini orang. Sampai keempat dia udah overlap. Tinggal berapa? 3 mobil lagi kalau nggak salah yang belum overlap sama Kimi Antonelli itu. Sebelum restart ya. Ya, gitulah. Akhirnya finish Gasly yang sebenarnya yang kasihan tuh kata Asbi tadi di awal.
Dia udah finish podium dan baru dikasih tahu sama timnya kalau dia kena penalti 5 detik dan langsung drop kayak ketujuh. Anjir lah kata gue tuh. Dia udah selebrasi loh, udah finish tuh loh. Kasihan ya. Kan kita yang Kasian. sebagai nonton kan udah tahu kan ya, sebagai penonton tuh. Udah tahu. Kayak, aduh lu Gasly. Kasian banget anjir udah selebrasi baru kasih tahu. Kayak di PHP gitu anjing sama tim sendiri. Iya anjir. Sebenarnya tujuan timnya tuh kayaknya baik ya kan ya. Cuman aduh serba salah deh kayaknya jadi timnya juga kan. Enggak sih. Kalau gua sih langsung ngomongin aja ya terlepas dari dia Iya, seneng atau ngomong enggak. aja. Profesional. Dia kayak dia Oh. udah dikasih harapan gitu. Udah podium Monaco lagi. Podium Monaco tuh semua orang pengen Susah. podium Monaco. Iya anjir. Mm-mm. Sialan lah. Alpine emang manajemennya agak busuk aja. Malah itu gue juga setelah finish gue masih ada harapan tuh ya semoga Piastri bisa ketiga gitu ya. Penalti hajar diterima atau gimana gitu. Ternyata sampai hari ini enggak aja jadi ya udahlah Piastri udah emang mentok keempat gitu ya. Dan dia juga kan pernah bilang Piastri tuh kayaknya performa McLaren di GP Monaco tuh paling bagus ke P7 juga udah syukur deh. Dan ternyata dia bisa ke P4 jadi ya udah emang masuk sesuai prediksi juga sih. Jadi ya udahlah. Ya P4 gara-gara DM-nya banyak. Iya. Tapi kalau secara data mah dia realistisnya ketujuh aja kata Piastri juga. Iya. Susah katanya tuh. Soalnya kan dia hajar lagi mobil bermasalah, Russell lagi coba nyusul hajar, dia kan nggak ngikut gitu, nggak ngedeketin. Pace-nya emang lambat Dibantu sebenarnya. Norris lagi aja. Jadi ya udah lah ya. Akhirnya yang podium hajar, which is hajar juga kan sempat diinvestigasi sama FIA gara-gara waktu safety car dia tuh melaju dengan kecepatan yang lumayan melebihi lah gitu emang. Hamilton juga sempat kena, tapi kan itu wajar karena kan Kimi Antonelli gapnya jauh banget ya, yang kata gue bilang di awal. Kimi Antonelli gapnya jauh banget, sebenarnya safety car udah ready gitu, udah ready buat masuk. Jadi Hamilton sama Hajar otomatis harus ngikut. Dan ya udah akhirnya nggak terjadi penalti, normal lah. Ya podium Hajar di Monaco oke lah ya. Akhirnya Kimi Antonelli ketemu Hajar di podium tuh kayak anjir ini kedua generasi yang baru kemarin loh udah podium lagi berdua. Mungkin di kemudian hari kita bisa lihat generasi yang kemarin itu podium bertiga loh. Bisa ya. Kayaknya terlalu cepat ya peralihan generasi F1 sekarang itu dari orang lama sama rookie-rookie yang baru sekarang. Ya kerasa gitu. Cuman butuh waktu 1 tahun dia bisa bersaing di papan atas aja mereka berdua. Terutama Antonelli sih. Dia terlalu edan teuing aja. Iya. Iya. Ya, konsistensinya sih oke banget ya Antonelli aja di tahun ini ya. Dan juga ini gue akhirnya bisa ngelihat finish di Monaco tuh si Alonso dia bisa dapat poin tuh man. Dengan berbagai macam keberuntungannya tuh. Fernando Alonso. Tapi emang siapa yang nyangka sih Kimi Antonelli bisa 5 kali podium berturut-turut aja. 1. Enggak. Kayaknya semua nyangka deh. Gua kira bakal ada perlawanan lah sama dari Russell. Cuman Iya. kayaknya enggak. Gue kira ini gitu ganti-gantian gitu Russell 1, Antonelli kedua gitu di race selanjutnya gitu. Tapi enggak, ini di spam sama Kimi Antonelli aja. Dan spamnya pun dominan gitu sebenarnya. Ya terlepas dari Iya. kemarin dia DNF sama sekarang ada penalti gitu, bad luck. Cuman kalau misalkan nggak ada bad luck gitu, Russell tetap kelima kalau nggak salah, keempat, gue lupa. Segitu lah. Emang itu memang anomali aja Kimi emang ya udahlah kayaknya harus berapa tahun sekali adalah driver yang gitu tuh yang anomali. Ini nextnya Sebastian Vettel sebenarnya. Dan dia pun di tim yang cocok, yang bagus tuh. Race engine-nya Bono, si tim prinsipalnya Toto Wolff, mobilnya Mercedes emang udah paket lengkap aja sih, tinggal punya driver yang kenceng. Dan Russell pun kan sebenarnya masalahnya tidak cocokan sama mobil kan, dia lebih cocok di mobil yang stabil. Sementara mobil musim sekarang tuh mobil yang lumayan liar buat dikendarain gitu, soalnya kan bobotnya lebih ringan, si ban belakangnya pun agresif, jadi itu mobil oversteer gitu. Dan which is cocok sama Kimi dan nggak cocok sama Russell gitu ya. Di situ gue belum mengerti lah, cuman tetap harus beradaptasi sih, mau nggak mau Russell. Tapi kenapa kak di video cuplikan Russell yang dia finish ke-1 di GP Australia dia itu kan bilang muji gitu, bilang ketimnya mobilnya enak, mesinnya enak, mobilnya cepet itu gue suka semua sama semua dengan mobil 2026 ini gitu ya. Kalau ternyata cuman karena disalip sama si Antonelli dia tiba-tiba bisa berubah statementnya gitu. Jadi
gue masih agak tanda tanya tuh Russell tuh, jadi yang bener tuh yang mana, mobilnya enak sesuai di GP Australia atau emang gaya balapnya nggak cocok tuh karena dia kalah sama Antonelli. Itu yang masih gue agak belum tuh jawabannya tuh, apakah cuman self defense aja atau gimana tuh. Coping mechanism. Iya. Dia nggak konsisten omongan dia tuh. Terlalu cepat keluar dari mulutnya. Oh, itu. Kayaknya. Kan dia juga gak nyangka ya Kim Anthony bakalan sedominan ini. Asal bersabar aja, masih ada next year. Masih ada paruh musim sih sebenarnya, masih ada yang bisa dibenahi. Oh, Soalnya kita masuk nih ke A2. Kabar terbarunya Red Oh, Bull iya. nggak masuk A2, Mercedes dapat 1, Ferrari dapat 2. Dan yang mengejutkan Mercedes sebenarnya, kenapa dia dapat 1? Padahal dia yang dominan. Tapi emang secara telematik mungkin mesin Red Bull lebih bagus gitu. tapi itu Kak, kalau yang gua baca-baca tuh kan emang awal sebelum regulasi ini dimulai itu, semua tim tuh emang udah sepakat sih tentang sistem ICU tuh ya, yang auto itu buat patokannya, si pembakaran mesinnya. Jadi patokannya dari situ. Nah, katanya tuh mesin Red Bull sekarang tuh udah peak performanya regulasi 2006 tuh ICU-nya di Red Bull sekarang tuh adanya. Jadi bukan patokan cepat atau enggaknya di race, tapi dari pembakaran mesinnya yang katanya itu tuh susah buat disamain sama tim-tim lain. Sedangkan masalah elektrikal, aero gitu-gitu tuh, itu mah masih cepat, masih mudah gitu buat improve-nya. Makanya Mercedes tuh ada yang bilang tuh dia tuh emang mobil yang stabil gitu. Jadi di ICU-nya belum maksimal, tapi di aero, kelistrikannya, baterainya itu udah bagus, udah enak semua. Jadi itu alasannya kenapa masih perdebatan tuh ya, kenapa gitu di regulasi sekarang yang mengutamakan listrik masih patokannya tuh di ICU gitu, bukan di elektrikalnya gitu. Tapi ya udahlah, dari awalnya udah pada sepakat semua, jadi ya udah terima aja gitu. Itu mah nggak bisa diganggu gugat juga. Dan mungkin Mercedes juga sandbagging ya, Bi. Ya, brengsek tuh. Biar dapat A2 Tiap juga. awal regulasiin. Brengsek nih. Gak dimaksimalin sengaja itu mah. Tapi ya ini kabar baik buat Mercedes. Kabar baik bukan Mercedes, enggak sih, kabar baik buat Ferrari. Iya. Mercedes udah bagus mobilnya. Akhirnya masih dapat aduh gila sih. Ya kabar buruk juga buat Red Bull kali ya, karena kan pesaing-pesaingnya mungkin bakalan mendekati gitu. Kayak Ferrari mungkin Tapi- bakal dapat improve. Gimana? Sok. Berarti kalau gitu Red Bull tuh berarti sepeninggalnya si Adrian Newey pengaruhnya banget berarti ya kalau gitu mah. Mesin gak ada masalah, malah masalah di chassis mobil sekarang tuh kan berarti gak bisa memaksimalkan potensi mesin yang cepat gitu, kehalang sama gitulah chassis mobilnya yang ada masalah di apa gitulah. Mungkin kalau misalnya sekarang masih ada Newey, kayaknya Red Bull bisa dominan lagi deh. Sasisnya udah dibenerin sih, Bi. Soalnya kan awal-awal musim kita lihat Red Bull tuh pakai zero pod ngadaptasi yang Mercedes itu kan. Sekarang udah nggak pakai itu, dia diperlebar lagi si sidepodnya. Jadi lebih stabil kan, kita lihat Max Verstappen pun memuji mobilnya, ini bagus mobilnya katanya. Di Monaco pun kan waktu kualifikasi dia ngomong gue suka sama mobil ini kok, nggak ada masalah sama mobilnya. Dan beda sama Kimi Antonelli pun gapnya cuma 0,064. Iya. Jadi udah bagus lah sebetulnya. Tinggal nunggu sempurna aja lah Red Bull. Udah Iya. masalah mesin udah aman gitu lah dia. Iya. Yang jadi pertanyaan kan ini Ferrari udah dikasih mesin A2, apakah dia bisa ngejar Mercedes atau enggak, atau emang gimana gitu. Ya, lu kan sebagai tifosi harusnya optimis, Kak. Gimana ya ngelihat kemarin, gue tuh ngerasa tempat buat Ferrari menang tuh ya ini Monaco sama Singapura gitu. Soalnya kan yang lainnya butuh mesin banget kan. Ngelihat Ferrari nggak dominan di Monaco pun udah kayak ya udahlah gitu. Kayaknya udah nggak bisa deh. Kecuali nanti dapat mesin baru mungkin ya bisa ya. Mungkin. Udah, semoga aja lah. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin kita kekurangan sesuatu. Ada satu sih kak kayaknya Boleh? yang gini. Yang belum ke shout out kayaknya ini nih. Tim Racing Bull deh. Satu-satunya tim yang dapat double point kayaknya. Ah, ya. Gitu ya. Yang habis lolos dari Albon. Lepas dari jebakan aja, jebakan masinis aja. Saya coba keras. Dia Oh, tuh tim-tim lain kan nggak ada yang dapat double point. 56 ya, Iya. kalau nggak salah ya. Setelah Iya, Piastri. 56. Iya. Bagus sih sudah. Tren positif buat Racing Bull sih. Tapi itu makanya musim kemarin juga gitu deh. Racing Bull emang selalu dapat poin. Dua drivernya kalau di Monaco. Gue tuh nggak suka ngelihat mobil Racing Bull sebenarnya. Si airflow yang di atasnya gede banget aja. Gede ya. Iya, anjir. Gak enak nggak ada dipandang anjir. Sama sih. Semua juga kayaknya gak suka deh.
Ya, tapi kan itu subjektif dari mobil ya. Hmm. Mungkin kamu kebantu juga sama yang gede itu gitu. Jadi lega keluar anginnya ya. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke Barcelona. Oh, rating dulu. Rating balapan Monaco yang katanya bosen. Menurut gue sih seru ya. Terlepas dari ya lagi-lagi rak goblok gitu DNF. Menurut gue sih di rating 7,5 lah. Ya ini tetap Monaco yang nggak ada overtake-nya, nggak ada aksi penyalipnya. Udah, kalau gua mau ngasih penilaiannya 2 deh. Rating sebelum ada safety car itu kayaknya 5, setelah ada safety car Stroll kayaknya jadi 7,5 juga deh. Oke, sama. Menurut Akbar? Ya sih. Gue juga kayaknya 7,5 sih. Karena emang ya emang di luar balapannya dramanya banyak banget sih di sini. Tapi di balapannya ya kita ya lihat beberapa overtake doang aja. Kayak satu deh, satu atau dua ya. Satu kayaknya. Awal doang kan yang Gasly nyusul Norris kan. Yang gue inget sih Sama itu. yang ini Wi, sama si Lintat itu yang lolos dari Hmm, Oh ya, dua berarti. setelah safety. iya. Itu Dua. doang kan ya. Dua berarti dua overtake. Yang kita inget. Sisanya banyak, cuman overtake sampah doang tuh. Kayak Lando habis baterai. Iya. Habis baterai. Pakai baterai. Emang aneh ya. Ya di luar Udahlah. prediksi lah, ternyata lumayan seru lah ya dari drama-dramanya. Oke, mungkin kita ke GP Barcelona, di mana GP Barcelona ini paket lengkap lah, lulusannya ada, tikungan cepatnya ada, tikungan lambatnya ada. Yang jadi apa ya? Kalau misalkan kita mah ke dokter lah, istilahnya mobil ini kekurangannya apa gitu bisa kelihatan di sini. Dan which is ada free practice-nya juga ada 3. Kalau nggak salah nggak ada sprint deh, free practice-nya ada 3. Dan ya ini jadi uji buat tim-tim kedepannya mau upgrade apa kebutuhannya gitu. Menurut kalian gimana? Karena ini paket lengkap, gue sih mengunggulkan Mercedes ya. Kalau gue mau beda, kalau gue mau tetap optimis McLaren bakal kuat di sini. Gak tau ya, dia tuh kayak si engineer itu tuh kayak kepedean semua, kayak udahlah GP Monaco mah dia mah kayak lepas aja, dia mah udah tahu gak akan kuat. Kita tuh improve-nya bakal di Barcelona aja. Karena secara sirkuit sama kekuatan mobilnya tuh udah cocok gitu, sesuai. Makanya gue optimis McLaren bisa dominan atau kuat lah, bisa sampai podium di GP Barcelona. Tapi kalau sampai misalnya di sini gagal, udahlah gue bingung. Berarti emang gagal, ini ada sesuatu di mobilnya. Jadi itu aja sih prediksi gue. Sama gue di kayak Ferrari di Monaco aja. Prediksi. Iya. Prediksi gue sih sama sih kayak Eka sih ya. Kayak nggak ada, lihat dari kertas sih Mercedes tetap di atas ya Stabil untuk sih. GP Barcelona. Iya. Malah gue jadi pertanyaan nih, Kimi Antonelli bakalan sampai mana dominasinya nih? Apakah bakalan kayak Verstappen gitu? Lewat satu 2023. doang. Iya. Kayaknya bisa deh kalau prediksi gue mah. Tapi gue gak mau berharap juga sih. Masih berharap Hamilton atau siapa lah bisa nyalip dia. Karena kan udah 5 balapan Hmm. berturut-turut Kimi Antonelli tanpa masalah, tanpa DNF. Russell udah ngambil 1 DNF. BTW kemarin tuh. Yang masalah mesin juga kan. Core unit. Nah, normalnya setiap driver tuh bakalan kena yang kayak gituan juga lah ya. Soalnya kan masalahnya kan reliabilitas kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Cuman ya semoga aja enggak gitu lah ya. Dan kalaupun kena jangan di race gitu atau di free practice nggak apa-apa dia ngambil dari Nah, pit start gitu juga. Yang penting kan masih dapat poin atau enggak masih bisa nyusul kayak Verstappen dari pit start ke 1 gitu. berhasil teh ya. Iya. Walaupun nggak ada yang tahu. Semoga aja enggak gitu. Ya, kayaknya gak masalah juga lah. Yang penting Antonelli WDC lah gue. Masih setuju. Siapa yang bisa nyusul sih Wi? Masa Hamilton nggak akan mungkin, saya nggak tahu ya. Kalau misalkan dia konsisten podium mungkin masih bisa, cuman ya agak mustahil. Gak ada yang gak mungkin. Kita harus belajar dari pengalaman musim lalu tuh. Verstappen yang kita anggap dia udah habis gitu ya masanya, ternyata sampai akhir race tuh dia bisa tetap bersaing tuh untuk dapat WDC sama 3 driver yang lainnya tuh. Kalau kasusnya Verstappen soalnya yang menang ganti-gantian Wi, Piastri sama Norris, Piastri Norris. Jadi Verstappen punya poinnya nggak terlalu jauh lah dari mereka lah. Kalau yang ini kan Kimi 5 race berturut-turut. Hah? Gak apa-apa. Berhayal aja nih mah. Ya mungkin ditutup aja Bar.
Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Kalau ada yang mau dibahas, kita bahas di kolom komentar ya. Kami pamit undur diri. Bye bye.